Halo adik-adik Aba Berkat, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Aba Berkat. Adik-adik Aba Berkat, hari ini adalah dimana kita merayakan hari Paskah. Oke, adik-adik Aba Berkat, siapkan dirinya karena kita mau memulai ibadah Aba Berkat. Oke, adik-adik Aba Berkat, kita nyanyikan lagu Bapak engkau baik, sungguh baik buat kita semua. Oke adik-adik yang berkat, biarlah lagu kita nyanyikan bersama-sama. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, haleluya. Bapakku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau. Oke adik-adik, saatnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan karena hari ini sampai saat ini Engkau ya Tuhan telah memberkati adik-adik kami, berkat sampai saat ini mereka mau mengikuti ibadah sekolah Minggu Aba Berkat. Kiranya Engkau memberkati adik-adik Aba Berkat dan orang yang mendampingi mereka, orang tua mereka, kakak-kakak mereka ya Tuhan, Kau berkati dan Kau berkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang berkat, saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Oh suka cita Tuhan, karena kita berjumpa pada Yesus Kristus yang telah menolong kita. Oh sukacitaku saat ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku ku bertemu Juru Selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yesus yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku ini
sukacitaku, papan sangat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, papan sangat ku jumpa. Dia mengasihi aku dan hati baikku. Sukacitaku padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah dalam kehidupanku. Padanya ku berharap dalam sebuah kehidupanku. Oke adik-adik Abah berkat, saatnya Kakak Kris mengingatkan buat adik-adik Abah berkat, jangan lupa memberikan persembahan untuk Tuhan. Oke adik-adik Abah berkat, jangan lupa mengingatkan kepada papa mama yang bersama adik-adik Abah berkat. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Oke adik-adik Abah berkat, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan dirinya, persiapkan Alkitabnya, dan kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Karena firman Tuhan biarlah tertanam di hati kita dan bertumbuh menjadi sumber kehidupan kita, kekuatan kita. Oke adik-adik Abah berkat, firman Tuhan ku dengar.
wabarakatuh. Selamat mendengarkan. Adik-adik apa berkat, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari yang menyertai dan memberkati adik-adik apa berkat dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang melayani, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik apa berkat? Saatnya kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kakak akan membacakannya, nanti adik-adik Abu Berkat membacakannya di rumah ya. Oke, perikopnya mengatakan Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 15, dimulai dari ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke, adik-adik Aba berkat, perikop ataupun judul cerita hari ini ialah Matias dipilih menggantikan Yudas. Adik-adik apa berkat? Pada waktu Paskah, Yesus naik ke surga, ya kan? Kan waktu itu hari Kamis yang lalu kita merayakan Paskah kenaikan Yesus ke surga. Peran para murid-murid menjadi sangat penting setelah Yesus naik ke surga. Sekarang peran para murid menjadi sangat penting, adik-adik Abu berkat. Mereka lah yang
menjadi menggerakkan misi kerajaan Allah di dunia ini. Adik-adik apa berkat. Tugas mereka adalah menjadi apa? Menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Wah, itulah peran para murid Yesus yang dipilih. Murid Tuhan Yesus kan ada 12 murid. Tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari murid Yesus ini telah mati setelah ia mengembalikan uang perak dan melemparkannya ke dalam bait suci. Ia pun menggantung di dalam setelah ia mengembalikan uang perak dan melemparkan ke dalam bait suci, ia pun menggantung diri. Di dalam Matius dikatakan, Matius 27 ayat 5, kakak bacakan ya. Dalam Matius 27 ayat 5, Matius 27 ayat 5. Dikatakan di situ adik-adik, dalam Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Wah, menggantung diri ya, adik-adik apa berkat. Adik-adik apa berkat. Oleh karena itu, kini jumlah rasul-rasul hanya berapa? 11 orang. Wah, kemudian Petrus berdiri nih adik-adik apa berkat di depan saudara-saudara seiman lainnya nih, dan mengumumkan bahwa harus ada yang menggantikan siapa? Posisi Yudas Iskariot. Beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa pengganti posisi ini ditunjukkan supaya jumlah para murid menjadi genap 12 orang. Ada juga yang menghubungkan angka 12 ini dengan jumlah suku Israel. Adik-adik, bagaimana sih kriteria pengganti Yudas Iskariot? Pada ayat 21 ditegaskan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ditegaskan bahwa pengganti rasul itu haruslah seseorang yang senantiasa datang berkumpul dengan rasul-rasul selama Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kriteria ini adik-adik kawan berkat untuk menggantikan. Kriteria ini menjadi penting karena apa? Karena tugas para rasul di bumi adalah memberi kesaksian tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Menjadi saksi Kristus. Singkatnya tugas mereka ini tugas para murid-murid Tuhan Yesus. Tugas kesaksian ini dapat dibagikan jika orang tersebut atau menyaksikan sendiri kehidupan dan pelayanan Yesus dan dengan setia datang berkumpul di dekat Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Jadi pengganti yang dicari orang sebagai pengganti Yudas ini adalah orang yang selama ini bersama-sama dengan para murid Tuhan Yesus selama Yesus masih hidup, selama Yesus masih hidup melayani kesana sini jalan, dan orang-orang selain 12 murid ada orang yang selalu mengikuti Yesus dan para murid-murid Yesus ini. Dan orang-orang itu yang berhak menggantikan Yudas Iskariot karena mungkin dilihat, oh ini orang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus, melayani dengan
para murid Yesus, ya kan? Dan dia tahu apa yang akan dia selalu pasti sering mendengar Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang Injil keselamatan. Ya, adik-adik Abu Berkat. Nah, adik-adik Abu Berkat. Jadi para murid-murid ini adik-adik Abu Berkat sedang berunding nih, ya kan, adik-adik. Nah, jadi mereka ini harus berkumpul dulu kan. Nah, dalam berbagai perkumpulan biasanya ada yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab. Misalnya di sekolah, ya. Contoh nih ya adik-adik Abu Berkat, dalam berbagai perkumpulan ini di dalam sekolah, biasanya ada yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab. Misalnya di sekolah ini, minggu ini juga ada pengurusnya, ya kan? Contoh, misalnya di sekolah minggu ini juga ada pengurusnya, yaitu kakak sekolah minggu, ya kan? Nah, bila ada yang harus pindah keluar kota dan tidak bisa melayani lagi, maka biasanya dicari penggantinya, ya kan? Jangan sampai kekurangan guru sekolah minggu. Kira-kira seperti itu adik-adik Abu Berkat. Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus ya. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Adakah yang ingat nama ini kan? Yang nama ingat yang berkhianat kepada Tuhan Yesus, masih ingat kan? Yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini harus digantikan. Ya, penggantinya itu adalah di dalam ayat berapa tadi? Jadi di dalam ayat 23. Nah, siapa penggantinya? Ada dua pilihan dikasih adik-adik Berkat. Lalu mereka mengusulkan dua orang di ayat 23. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan ini Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang tinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Nah, adik-adik kabar berkat. Jadi mereka meminta kepada Tuhan, siapa yang Tuhan pilih di antara dua orang ini, ya kan? Matias atau Yusuf, yang di antara duanya yang harus dipilih, yang menggantikan Yudas Iskariot. Nah, salah satu dari mereka ini akan menggantikan Yudas Iskariot yang akan menggenapkan 12 murid yang telah ditentukan Yesus pada waktu bersama-sama dengan mereka di dunia, ya. Adik-adik berkat. Adik-adik kita semua, adik-adik senang tidak ada dua pilihan, yaitu tadi kan mereka merupakan saksi mata nih adik-adik berkat. Mereka ini adalah merupakan saksi mata dari karya sejak awal hingga Yesus naik surga. Dua orang ini, mereka merupakan saksi mata dari karya Yesus, pelayanan Yesus, dan sehingga menyaksikan semua peristiwa itu. Lalu Petrus pun membuang undi sesuai tradisi saat itu untuk memilih di antara Yusuf dan Matias. Yusuf atau Matias ini yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Yang namanya keluar adalah, ternyata tahu nggak adik-adik namanya siapa yang keluar? Di dalam perikop kita yang dikatakan Matias. Adik-adik berkat. Adik-adik sedang tidak kalau adik-adik dipilih dan diberi kepercayaan, ya kan? Kalau kita dikasih kepercayaan, dipilih, artinya karena kita mempunyai
kemampuan, kita mampu, ya kan? Nah, demikian juga Matias. Matias bersyukur dengan kepercayaan yang diperoleh. Wah, sehingga ia mengerjakan pelayanannya dengan baik. Wah, jika adik-adik nih ya, jika adik-adik Aba Berkat diberikan kepercayaan, adik-adik satu sisi akan senang karena tandanya orang lain percaya kepada adik-adik. Mungkin adik-adik merasa tidak senang ya kan? Merasa tidak senang juga karena dipilih dan diberi kepercayaan itu artinya adik-adik punya tanggung jawab yang besar. Wah, tanggung jawab yang besar ya. Adik harus melihat hal baik kalau adik-adik dipilih. Satu, orang percaya kepada adik-adik. Yang kedua, tanggung jawab yang adik-adik terima akan mendorong adik-adik untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini sangat berguna bagi pertumbuhan adik-adik sendiri. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik Aba Berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah dipilih nih adik-adik Aba Berkat. Kita semua sudah dipilih sebagai murid Tuhan Yesus. Kita perlu bersyukur adik-adik Aba Berkat. Kita perlu bersyukur karena atas anugerah Tuhan yang memilih kita. Semuanya harus belajar bertanggung jawab. Wah, berat ya sebenarnya. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana. Apakah tugas minggu lalu untuk mendoakan teman-teman sudah mungkin tugas kita yaitu mendoakan adik-adik teman kita yang sedang sakit, ataupun kayak minggu lalu teman kita ada yang berulang tahun, kita doakan, ya kan? Nah, berdoa buat kita ucapkan selamat ulang tahun dan kita berdoa ya kan buat teman kita yang ulang tahun. Mungkin papa mama yang pernah sakit kita pernah doakan, ataupun adik kakak, ya kan? Itulah salah satu tugas kita. Nah, ya adik-adik Aba Berkat, tugas kita itu kita juga adalah dipilih Tuhan sebagai muridnya untuk menyampaikan, karena kita dipercaya Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita dipercaya, diberi tanggung jawab untuk salah satu untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan selalu tetap berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, yaitu kita berdoa pada Tuhan, memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik Aba Berkat, nah, itulah cerita tentang Matias yang dipilih oleh 11 murid Yesus untuk menggantikan Yudas Iskariot. Kan karena Yudas Iskariot sudah mati, jadi sisa 11 orang murid Yesus, jadi mereka mencari penggantinya, yaitu yang terpilih Matias menjadi 12 murid Yesus, ya kan adik-adik Aba Berkat? Demikian juga kita dipilih, kita semua menjadi murid Yesus. Kakak tadi sudah sampaikan, jangan lupa untuk siapa yang sakit memuji Tuhan, kita doakan biar karena kita sudah dipilih Tuhan agar sembuh, karena kita juga dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan jangan lupa ya, selalu kita renungkan. Adik-adik Aba Berkat, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik Aba Berkat sudah menonton, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Demikian cerita kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di rekaman video YouTube Aba Berkat. Sampai ketemu adik-adik Aba Berkat. Kita berdoa dulu ya. Tangan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami bersyukur buat kasih Tuhan yang memilih kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mempunyai tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu untuk
apa yang harus kami lakukan dan kami harus berbicara kepadamu dulu ya Tuhan, yang apa yang akan kami lakukan. Dan yang mungkin kami salah satunya mendoakan mama papa ataupun teman kami yang sedang berulang tahun, atau teman kami yang sedang sakit, biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan Engkau berkati adik-adik Abah berkat bersama mama, papa, kakak, abang mereka ya Tuhan, Engkau berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik Abah berkat.